Curah hujan yang tinggi, tanah yang tidak stabil, tanah berlumpur, tanah berbatu, semuanya ada di sini dan lengkap sudah penderitaan masyarakat untuk keluar masuk desa. Dan inilah satu-satunya yang menghambat kemajuan mereka karena terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan agar mereka bisa maju dan sejahtera. Sebagai kabupaten terujung di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, serta Teluk Bone. Letaknya di simpang provinsi menjadikan Luwu Utara menyandang sebutan sebagai jantung Sulawesi. Namun kabarnya, sejumlah infrastruktur utama di jantung Sulawesi ini masih sangat memprihatinkan. Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa daerah paling terisolir di Indonesia. Kami akan menuju ke salah satunya di Kecamatan Seko, yaitu 1.800 meter di atas permukaan laut. Kita akan melihat seperti apa kehidupan mereka di sana, selengkapnya dalam Indonesiaku. Hari ini, saya akan membuktikan kabar tersebut. Seko akan menjadi tujuan pertama kami. Kami pun mulai bersiap. Motor ojek adalah kendaraan yang akan kami gunakan menuju lokasi. Motor ini tak seperti motor pada umumnya. Ada beberapa modifikasi seperti pada bagian roda dan knalpot. Tujuannya tak lain agar motor lebih mudah melibas jalan. Seluruh alat dan perbekalan kami ditata dengan rapi di atas motor ini. Ini langsung berangkat kita? Iya. Nggak pakai helm? Nggak bang. Nggak? Iya. Nanti di jalan nggak apa-apa gitu nggak pakai helm? Nggak apa-apa bang. Soalnya kalau di jalan pakai helm panas. Panas. Ruang gerak kurang. Tapi selama ini abang sama teman-teman juga nggak pernah? Ya nggak pernah pakai helm. Nanti kalau masuk kota baru pakai helm. Oh, tapi nggak apa-apa gini kita ya ke dalam ya? Iya. Ya. Ya. Dari kota Masamba, kami berangkat. 544 km menanti di depan kami, hingga sampai di ujung Kecamatan Seko. Perjalanan yang panjang. Jarak tempuh kami setara dengan jarak melintasi provinsi di Pulau Jawa. Tiba di tempat ini, terbayang perjuangan warga Seko. Ya, Monumen Kanandede memang punya arti mendalam bagi rakyat Seko. Monumen ini adalah pengingat perjuangan warga Seko melawan penjajah selama ratusan tahun silam. Tak mau tunduk kepada penjajah, membuat mereka makin terdesak ke pedalaman Sulawesi. Baru setengah jam berjalan, kami harus istirahat di ujung jalan kota Masamba. Di Kecamatan Sabang inilah, para pengemudi ojek memastikan kondisi motor-motor mereka untuk disesuaikan dengan medan yang akan dilalui. Diapain nih bang? Motornya? Ganti gear ini. Ganti gear? Iya. Kenapa nggak dari tadi pas berangkat? Kalau di aspal kalau pakai gear 10 nggak bisa. Oh gitu, jadi pas mau masuk jalanan yang tanah, lumpur itu semua baru ganti? Iya harus ganti gear 10 itu. Selain gear apa lagi? Ganti lahar, kadang ban ke jalan. Lahar, ban juga kadang? Iya. Apa aja sih cadangan yang biasa dibawa? Kita bawa lahar, ban dalam. Berarti kalau misalkan mau ke atas, semua peralatan lengkap ya?
Iya, iya. Dibawa dari bawah ya tadi ya. Gebes merupakan pengemudi ojek paling senior di Luwu. Gebes adalah salah satu perintis ojek Seko sejak tahun 1998. Jalur Seko yang terkenal ganas membuat tak semua orang mau menjadi pengojek Seko. Belum lama motor berjalan, salah satu pengojek mengalami kerusakan mesin. Buat jadi banyak. Tak ada cemas dan panik. Bagi mereka, ini sudah biasa. 6 jam perjalanan sudah. Namun jalur yang telah kami lalui ternyata baru 20 km. Pemirsa, sekarang waktunya kami melakukan istirahat. Para pengemudi juga sudah mulai kelelahan untuk mencapai ke dataran tinggi ini. Jadi sekarang waktunya kami untuk makan siang. Memang untuk ukuran makan siang ini sudah terlalu sore karena sudah hampir senja di sini dan kami akhirnya harus istirahat di warung untuk melanjutkan perjalanan ke Seko nanti. Hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Akhirnya, saya bisa merasakan duduk santai setelah melalui guncangan di atas ojek selama berjam-jam. Waktu istirahat ini benar-benar tak kami sia-siakan. Kami harus mengisi perut untuk tenaga meneruskan perjalanan. Ada 3 pegunungan yang mengapit Kecamatan Seko, yaitu Kambunu, Malimongan, dan Baba. Alhasil, tanpa terasa, kami pun menuju ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Masyarakat biasa menyebut jalur ini sebagai wilayah Ampolo, jalan kecil di antara jurang dan tebing yang terkenal sebagai jalur paling licin. Sepanjang hari, hampir seluruh area di Ampolo tertutup kabut. Apalagi di kala menjelang senja seperti saat ini, sulit sekali bagi kami untuk melihat jalan. Jarak pandang kami menjadi sangat terbatas. Dataran tinggi ini terletak hampir menembus 2000 meter di atas permukaan laut. Tingkat curah hujan yang sangat tinggi membuat Ampolo sepanjang hari selalu basah oleh hujan dan gerimis. Di wilayah perkotaan, mungkin tidak ada jalan yang waktu tempuhnya 9 jam hanya untuk berpindah kecamatan. Namun di sini, hal itu benar terjadi. Ironinya, 4 tahun kemudian, kondisinya tak jauh berbeda. Beberapa kilometer pertama merupakan jalan beton dan pengerasan. Sementara, lebih dari setengah perjalanan masih merupakan tanah berlumpur. Selama kurun waktu 4 tahun, sejak tahun 2012 hingga sekarang, ada penambahan beberapa jembatan beton untuk menambal sisi-sisi berbahaya di jalur ini. Tapi jumlahnya tak sebanding dengan kehancuran badan jalan di sana-sini yang memperburuk lajur kendaraan. Tak terasa, hari sudah malam. Namun tempat yang kami tuju masih sangat jauh. Tiba di Mahulu, kami menemui banyak warga yang terjebak di jalan lumpur. Secara administrasi, tempat ini sebenarnya sudah masuk ke wilayah Kecamatan Seko. Namun, di sekeliling kami hanya terlihat hutan belantara. Di sini, semua warga bisa saling membantu membebaskan kendaraan mereka dari lumpur. Dengan lumpur kayak gini, berapa hari kemarin akhirnya bisa lolos ke bawa mobil ke sana gitu. Berapa lama? Kemarin itu 1 bulan, ya hitungan dari ini hari. 1 bulan kemarin itu seminggu lumpur kayak gini. Sampai hari ini tuh. Sampai hari ini berarti mobil belum jalan sama sekali. Gitu. Ini sampai berapa orang coba sampai akhirnya nggak bisa tuh? Hampir semua teman-teman penghuni 20 orang. Yang lewat semua ikut juga. Gitu. Kalau begitu biasanya ini ditinggal kemarin.
Ya kemarin tinggal. Ditinggal. Ditinggal kembali lagi dan sampai sekarang juga belum Ya, belum bisa. belum bisa. Tiba di sini, kembali seluruh pengemudi ojek memeriksa kondisi kendaraan masing-masing. Beberapa di antaranya juga mengisi bahan bakar agar tidak mogok di tengah perjalanan. Di malam hari seperti ini, tingkat bahaya dalam perjalanan tentu bertambah. Berbagai resiko terburuk yang bisa terjadi di siang hari menjadi lebih menakutkan saat malam seperti ini. Syukurlah, setelah melalui 12 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di pemberhentian terakhir hari ini. Pemirsa, kami sudah tiba di Palandoan, salah satu tempat peristirahatan bagi orang-orang yang menuju ke Seko. Dan tidak memungkinkan bagi kami untuk menuju ke Seko karena hari sudah malam. Para pengemudi harus makan dan juga beristirahat di sini. Jadi kita sepertinya akan menginap di warung yang tidak juga menjadi tempat makan, tapi tempat peristirahatan bagi semua yang akan menuju ke sana. Bangunan berukuran 7 kali 10 meter ini menjadi tumpuan banyak orang. Seakan menjadi rumah bagi setiap pejalan yang singgah. Di tengah kelelahan, kami mulai sibuk mengatur posisi, meregangkan kaki dan badan. Ini adalah waktu istirahat yang sangat mahal bagi kami semua. Tapi tidak hanya itu, saya benar-benar salut melihat wajah-wajah yang ceria di tengah kelelahan seharian berada di atas motor. Musik dan tarian bisa sejenak menghilangkan penatnya perjalanan. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, waktunya makan bersama. Lauk pauk sederhana khas Seko terasa begitu nikmat bagi kami yang kelaparan selama perjalanan. Dan akhirnya, lelah memang tak bisa ditahan. Sebentar saja berbaring, satu persatu dari kami mulai tertidur.